Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang model pembelajaran berbasis masalah. Saya sebagai moderator, Azaliani Hati Hidayat, dan teman saya, Novia Hesti Anggita Sari. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran berbasis masalah. Menurut Muslimin 1 Dalembon dan Velletti 2000, pembelajaran berdasarkan masalah problem-based learning dalam suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang otentik, serta menjadi pelajar mandiri. Yang kedua ada menurut John Siburian dan kawan-kawan dalam Utami 2011, pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Dan yang ketiga ada menurut Doc 1994, pembelajaran berbasis masalah adalah metode instruksional yang menantang peserta didik agar belajar untuk belajar bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Nah, di sini ada konsep model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah. Dalam implementasi model pembelajaran berbasis masalah, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Model pembelajaran berbasis masalah ini dapat diterapkan dalam kelas jika yang pertama ada guru bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui dan hafal materi pelajaran saja, tetapi juga mengerti dan memahami. Yang kedua, guru menginginkan agar peserta didik memecahkan masalah dan membuat kemampuan intelektual siswa bertambah. Yang ketiga ada guru menginginkan agar peserta didik dapat bertanggung jawab dalam belajarnya. Keempat, guru menginginkan agar peserta didik dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan kenyataan yang dihadapinya di luar kelas. Yang kelima ada guru bermaksud mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan, mengenal antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara objektif. Nah, selanjutnya ada komponen model pembelajaran berbasis masalah. Komponen-komponen pembelajaran berbasis masalah dikemukakan oleh Ahrens, diantaranya adalah yang pertama ada permasalahan autentik. Model pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan bermanfaat bagi peserta didik. Permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam dunia nyata tidak dapat dijawab dengan jawaban yang sederhana. Yang kedua ada fokus interdisipliner. Dimaksudkan agar peserta didik belajar berpikir struktural dan belajar menggunakan berbasis perspektif keilmuan. Pengamatan autentik. Hal ini dimasukkan untuk menemukan solusi yang nyata. Peserta didik diwajibkan untuk menganalisis dan menetapkan masalah, mengembangkan hipotesis, dan membuat prediksi, mengumpulkan, menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, membuat inferensi, dan menarik kesimpulan. Nah, yang keempat ada produk. Peserta didik dituntut untuk membuat produk. Hasil pengamatan, produk bisa berupa kertas yang dideskripsikan dan didemonstrasikan kepada orang lain. Yang kelima ada kolaborasi, dapat mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. Selanjutnya ada perencanaan model pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran dengan memecahkan masalah dapat diterapkan apabila guru memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama ada guru menginginkan agar siswa dapat mengingat materi pembelajaran, menguasai bahan dan memahami secara penuh permasalahan yang akan dipelajari. Yang kedua ada guru menginginkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa, yaitu kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi baru, mengenal adanya perbedaan antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat
judgment secara objektif. Yang ketiga ada guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual siswa. Yang keempat ada guru memotivasi siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya. Yang kelima ada guru menginginkan agar siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupan, hubungan antara teori dan kenyataan. Yang selanjutnya ada tahap model pembelajaran berbasis masalah. Banyak ahli yang menjelaskan bentuk penerapan SPBM. John Dewey seorang 6 langkah SPBM yang kemudian dia namakan metode pemecahan masalah problem solving, yaitu yang pertama ada merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah sesar kritis dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga ada merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat ada pengumpulan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi, yaitu diperlukan untuk pemecahan masalah. Yang kelima ada pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Yang keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Selanjutnya ada kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, pemecahan masalah itu juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Yang keenam, melalui pemecahan masalah bisa memperhatikan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran, antara matematika, IPA, sejarah, dan lain sebagainya, pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dan guru atau dari buku-buku saja. Yang ketujuh, pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan diskusi siswa. Yang kedelapan, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang kedelapan, pemecahan masalah ini dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Dan yang terakhir, pemecahan masalah ini dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Selanjutnya, ada kekurangan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman, mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya, ada implementasi model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya memberi tekanan pada keterampilan menghitung,
dan kemampuan menyelesaikan soal, tetapi membentuk kemampuan siswa dalam memecahkan masalah tersebut, baik masalah kehidupan sehari-hari maupun masalah yang berkaitan dengan matematika itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran matematika yang dapat melibatkan siswa secara aktif untuk memecahkan masalah. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu pembelajaran yang mengarahkan siswa pada kemampuan pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah respon siswa dalam implementasi model pembelajaran berbasis masalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan populasi seluruh siswa kelas 8 SMP negeri. Contohnya, pada tahun pelajaran 2014 sampai 2015, pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling, yaitu mengambil secara acak satu kelas, sehingga diperoleh kelas 8G SMP Negeri 1 sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi, tes, dan angket yang diperoleh analisis menggunakan statistika deskriptif terdiri dari rata-rata skala Likretif dan persentase. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam implementasi pembelajaran berbasis masalah. Hal ini juga didukung bahwa dari rata-rata tingkat persetujuan menggunakan siswa setuju terhadap model pembelajaran berbasis masalah atau tidak setuju. Selanjutnya, ada perbedaan model pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran berbasis masalah yaitu model pembelajaran diawali dengan pemberian masalah kepada peserta didik, di mana masalah tersebut dialami atau merupakan pengamanan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya, peserta didik menyelesaikan masalah tersebut untuk menemukan pengetahuan baru. Secara garis besar, dari kegiatan peserta didik, contohnya suatu masalah yang memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Selanjutnya, ada pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran kontekstual, konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang berkaitan dengan situasi dunia nyata, yaitu agar mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, penjelasannya sampai sini. Kami dari kelompok 9, jika ingin ada yang ditanyakan bisa langsung ke grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.